Tapi kita juga penasaran nih, kita pengen lihat Siap. head to toe-nya Indra hari ini. Berapakah harga outfit yang Oke, digunakan? dari Silakan berdiri Iya. dulu, Indra. Jadi ini kan hari Senin ya. Hari Senin Ah. ini kebetulan gue lagi di apartemen gue. Apartemen Hmm. gue ini difungsikan sebagai kantor juga, mini office. Jadi di minus studio. Di situ Hmm. ada background, turun tempat untuk anak-anak di kantor gue syuting segala macam dan lakuin tugas-tugasnya lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, outfitnya hari ini simple. Ini topinya seharga motor lah. wow. Wow. Hermes ya, Hermes. Brandnya Hermes. Terus Oke. ya seperti itu. Baju juga kemeja biasa, Zara. Terus jam tangan ini ada gelang dari Bottega Veneta 4 juta. Yang paling mahal, yang paling murah banget tuh jam tangannya ini. Berapa tuh yang Ini paling berapa murah? yang paling- Epi, ini 600 juta. Paling murah. Sisanya ya cincin-cincin ya sekitar 30-an juta lah. Sekitar. Coba kalau kita lihat bawahnya celana, Celana coba. sepatu Ya celana brandnya Zara 1 juta. 1 juta. Oke. Oke. Sepatu lagi pakai sepatu enggak? Atau lagi Lagi nyeker aja? nggak pakai apa-apa karena kan Oh, ini oke. di kantor lagi di dalam. Oh, Lagi kaki oke. ayam. Oke. Tanpa sepatu. Nyeker. Tapi ada juga beberapa orang yang menggunakan underwear yang juga mahal. Iya. Lo pakai yang itu nggak? Pakai yang mahal itu nggak? Gue pakai merek Supreme. Oke. Wow. Wow, ekspektasi gue dia makanya Calvin Klein aja loh. Ternyata dia pakai Supreme. Luar biasa, Indra. Thank you. Lo menginspirasi kita semua untuk menjadi orang yang sangat kaya raya, Iya, tentunya ya. Amin. Tapi Indra, lo kan sekarang udah bukan dinobatkan ya. Orang banyak yang akhirnya menyebut lo sebagai Crazy Rich dari Medan. Nah, gue pengen... Amin. Tapi Oke. gue pengen tahu deh, sebenarnya profesi lo sehari-hari itu sebagai apa sih, Indra? Nah, saat ini aku kan udah punya beberapa perusahaan sebagai direktur utama, sebagai foundernya, sebagai CEO juga, dan aku juga sebagai investor di beberapa perusahaan. Tapi jauh sebelum itu awal-awal kan karena aku orang perantauan ya, bukan asli dari kota Medan. Jadi sekitar 7 jam dari kota Medan. Nama kotanya Rantau Prapat, di situ kota kelahiran aku. Nah, jadi sekarang profesi sehari-hari aku lebih banyak mobilitas di Jakarta sih. Bolak-balik Jakarta Medan karena aku lagi mau ekspansi, ngembangin bisnis di Jakarta. Nah, saat ini aku punya digital agency namanya Disotif, Digital Society Kreatif. Itu udah bentuk PT. Aku juga punya website untuk edukasi belajar trading namanya kursustrading.com. Aku juga punya showroom mobil di Medan, Jakarta. Nah, aku juga punya usaha kuliner namanya Mijoko yang sebentar lagi mau di-franchisein nasional seluruh Indonesia. Jadi sekarang sih bisnisnya udah banyak sih. Wow. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Ada juga yang beberapa yang belum gue sebutin, kayak gue juga sebentar lagi bakal ngebangun kafe, ngebangun bistro di Medan dan juga di Jakarta. Itu joinan sama teman-teman rekan bisnis yang lain. Seperti itu. Oke, wow. Tapi ya kalau kita mendengarkan Indra ini kesibukannya apa aja, memang usaha tidak mengkhianati hasil. Ya. Dia benar tidak banget itu pasti. tidak hanya berfoya-foya, tapi ya dia ada sumber dana yang emang dia adalah seorang pekerja keras, berkarya juga. Pasti. Tapi Karena dulu aku juga susah, bro. Oh iya. Susah juga gitu. Gak dari orang yang lahir langsung kaya, nggak semua butuh proses. Sekarang kan aku masih umur 24 tahun ya sekarang. Tapi aku udah mulai kerja itu dari umur 16 tahun. Dari masa masih sekolah, aku tuh udah mulai dagang online di Facebook. Jauh sebelum orang itu online shop sepopuler sekarang, jauh sebelum ada marketplace dan segala macam, aku udah mulai tuh di sekolah aku jualan. Jualannya macam-macam. Ikutin yang lagi tren. Kalau lagi tren jualan baju bola, kemarin tuh lagi tren tuh jualan baju bola, aku jualin. Lagi tren jualan sepatu, aku jualin. Lagi tren jam tangan, kemarin ada jam tangan merek DW, aku jualin juga. Jadi aku dari umur 16 tahun itu udah melakukan hal itu gitu. Jadi aku udah gak asing dengan namanya berdagang. Jual beli itu udah biasa gitu dari 16 tahun. Akhirnya ketika aku merantau ke kota Medan, aku start dari nol lagi. Dengan modal yang udah ada aku kumpulin selama aku masih sekolah itu. Aku start dari nol, aku kerja sama orang, aku belajar pengalaman bagaimana bekerja di perusahaan. Nah, awal-awal aku tuh susah dapat kerja karena aku cuman handphone aku pada saat itu masih handphone yang bukan Android, bukan iOS gitu. Pada saat semua orang kota Medan udah handphonenya canggih, aku masih pakai BlackBerry pada saat itu. Jadi bahkan Google Maps pun aku nggak kenal. Itu hal yang tabu buat aku pada saat itu. Jadi aku cuma punya motor, modal aku tuh cuma motor,
Jadi tiap hari tuh aku keliling-keliling untuk melamar kerja dengan modal koran gitu. Karena dunia online pada zaman aku awal-awal ke Medan di tahun 2014 itu belum sepopuler sekarang. YouTube belum populer, Instagram juga belum populer. Aku bahkan belum punya Instagram pada saat itu. Jadi jauh sekali dari dunia online. Jadi ya kerjaan aku cuma punya satu gitar kemarin kan. Aku nggak tahu gimana caranya dapat duit, gimana caranya gue harus bisa menutupi kebutuhan sehari-hari ya. Yang kulakukan adalah karena punya gitar dan kebetulan belajar nyanyi. Kemarin zaman-zaman di sekolah aku ikut ekskul band, pernah ngeband juga bareng teman-teman. Ya udah yang kulakukan adalah aku ke angkringan, ke pinggir jalan, ke warung-warung ngamen tuh. Nah kan kita juga udah ngeliat nih dengan beberapa kontennya Indra ya, yang emang kadang nih mungkin terkesan untuk sebagian orang. Itu adalah konten-konten pamer banget sih nih orang, pasti ada lah ya tanggapan-tanggapan netizen atau warganet yang kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih hal yang ingin lo sampaikan dari konten-konten lo ini dan juga lo menanggapi dengan nyinyiran-nyinyiran atau sindiran netizen yang mulutnya pedes itu gimana? Oke, untuk konten-konten pamer, sebenarnya aku baru bikin konten-konten sejenis itu yang pamer harta segala macam itu baru 5 bulan yang lalu semenjak aku di TikTok gitu. Jadi dulu aku udah jadi konten kreator udah dari 2011 di YouTube dan konten-konten aku itu sebenarnya sekarang yang di YouTube itu lebih ke edukasi tentang finansial, tentang cerita hidup aku, tentang bisnis. Jarang sih ada pamer-pamer, itu pun paling aku kayak baru beli rumah, aku vlog in gitu. Kalau di Instagram juga aku banyak sharing insight soal bisnis, soal pandangan hidup dan segala macam, soal motivasi. Nah, cuman 5 bulan yang lalu aku coba main TikTok. Nah, TikTok itu aku lagi ngeriset yang namanya ada fitur-fitur TikTok, gimana caranya kita bisa bikin video viral di TikTok. Nah, akhirnya aku ngebeli satu barang nih, iseng-iseng aja nih, aku ngebeli satu barang, aku videoin. Barangnya mungkin bagi sebagian orang mahal, bahkan bagi aku dulu ini mahal banget, gitu kan. Tapi aku berusaha untuk bilang hal yang mahal ini menjadi murah. Kemarin aku ingatnya aku belanja untuk hiking, aku belanja baju harganya 10 juta, aku bilang murah banget gitu kan. Dan ternyata ini viral gitu. Jadi banyak tanggapan-tanggapan negatif yang bilang itu pamer. Tapi kalau bagi aku sendiri, tujuan aku itu untuk entertain. Karena dulu, aku kalau ngelihat orang, artis-artis nih ya, kan paling sering tuh artis-artis yang hidupnya glamor yang mewah. Beli baju brand ini, brand terkenal gitu kan, harganya 20 juta. Wah, gila banget nih. Dan kadang-kadang melihat konten seperti itu, kalau bagi gua, itu mengentertain jiwa kemiskinan gua nih. Jiwa miskinnya gua itu terentertain gitu. Kadang-kadang gue anjir gitu ya, bisa ngebeli kayak gini, baju 20 juta, wah gila banget gitu. Dan sekarang gue yang bikin konten seperti itu. Dan sebenarnya di awal-awal, itu semua pada ngakak. Karena di TikTok gue kan bilang, ini just for fun, hanya untuk entertain, hanya untuk hiburan, jangan baper. Awal-awal tuh semua seneng gitu, ketawa-ketawa. Nah, belakangan, mulai banyak muncul hujatan karena gue mulai naik nih, mulai viral di mana-mana, diliput artikel, diundang juga ke stasiun TV dan segala macam. Masuklah orang-orang yang bukan followers gue, masuk ke dalam dan akhirnya ya dianggap negatif seperti itu. Apa sih pesan-pesan Indra mungkin untuk teman-teman yang juga masih muda atau sedang merintis usaha dan juga bisnis dan juga lagi memulai untuk kerja keras nih, dari Indra sendiri gimana? Oke, jadi sebenarnya tujuan aku nih ya, tujuan tersirat aku bikin konten-konten yang pamer, kadang-kadang pamer harta, ria, itu tujuannya untuk bikin kalian yang nonton tuh kesel. Kesel sama aku. Kenapa kesel? Kenapa dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Artinya kalau dia bisa, Indra Kents bisa, kalian semua juga pasti bisa. Karena kita sama-sama makan nasi gitu kan, kita sama-sama punya waktu 24 jam. Nah, jadi aku caranya adalah memotivasi mereka dengan seperti itu, memotivasi mereka dengan kekesalan itu, karena kesel lihat gua, yaitu. Jadi untuk teman-teman semua yang baru start bisnis dari awal, ya itu dia tadi, harus jeli melihat peluang gitu. Benar tadi. Gua tuh pernah tulis satu quote yang gua bikin di Instagram gua, kita tuh harus bekerja sekeras-kerasnya sampai Tuhan tuh nggak enak hati kalau dia nggak ngasih kita rezeki. Kita kerja sekeras-kerasnya sampai Tuhan tuh di atas ngeliat kita. Wah, kalau gue nggak ngasih ini orang rezeki, kayaknya nggak enak nih. Udah, dia udah kerja keras banget. Sampai Tuhan tuh kayak gitu sama kita. Jadi artinya kita benar-benar harus berusaha sekeras-kerasnya gitu. Jadi Tuhan pun kalau nggak kasih rezeki ke kita, nggak enak hati dia. Seperti itu.